selain TPS reguler, KPU berinisiatif membangun atau membentuk TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus itu ada di misalkan ya lembaga pemasyarakatan, rutan, pertambangan, perkebunan, offshore, pondok pesantren, termasuk panti sosial, panti rehabilitasi yang pada tanggal 14 Februari sudah bisa dipastikan ada di situ, nggak bisa pulang ke kampung halaman. Sekali lagi, pada dasarnya pemilih itu menggunakan hak pilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT. Ini berdasarkan pengalaman 2019 yang sudah mulai diinisiasi sejak 2019 tapi belum bisa maksimal. Ini kita ikhtiarkan di pemilu 2024. Caranya bagaimana? KPU berkoordinasi jauh-jauh hari itu ketika kegiatan pemutakhiran data pemilih. KPU berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Kumham, ESDM, betul ya, yang menangani pertambangan, terus menteri apa lagi? Kemenak, ya. Dalam rangka untuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kemenkumham, ESDM, yang ngurusi apa? Perkebunan itu kementerian apa ya? Pertanian ya. Ya, pokoknya menteri-menteri yang berkaitan dengan itu kita undang dalam rangka bahwa KPU akan menyiapkan itu TPS lokasi khusus. Caranya bagaimana? Pada dasarnya prinsipnya pindah milih. Pindah milih itu kalau yang reguler kan nggak mungkin pemilih pindah bawa surat suara dari TPS asal. Oleh karena itu yang reguler ini kami sampaikan bahwa sepanjang surat suara masih tersedia bisa dilayani. Tapi kalau yang TPS lokasi khusus, karena didirikan TPS lokasi khusus maka disiapkan DPT di TPS lokasi khusus. Dalam rangka apa? Sebagai dasar untuk memproduksi surat suara. Caranya bagaimana? Nama-nama yang ada di pesantren, sekolah-sekolah kedinasan yang nggak bisa pulang, perkebunan, pertambangan, offshore, kemudian lapas, rutan, itu kita mintakan datanya. Dan kemudian kita cek di daftar pemilih yang sudah ada, nama-nama itu kita keluarkan dari daftar pemilih tempat asal supaya kemudian tidak ada double alokasi surat suara. Jadi alokasi surat suaranya disiapkan untuk di TPS lokasi khusus. Kemudian ini juga tidak mudah, pelan-pelan harus telaten. Karena ada prinsip juga di Undang-Undang Pemilu bahwa pemilih kalau pindah milih lintas dapil kehilangan hak pilihnya. Misalkan pemilih terdaftar di kecamatan A, pindah ke kecamatan C. Padahal kecamatan C itu beda dapil dengan kecamatan A, maka dia kehilangan hak pilih untuk pemilu DPRD kabupaten kotanya. Dia pindah milih lintas kabupaten kota, kebetulan kabupaten kotanya beda dapil, dia kehilangan hak pilih untuk DPRD provinsi kalau beda dapil. Bisa juga kehilangan hak pilih DPR RI kalau beda dapil, walaupun masih dalam satu provinsi, sehingga dia punya hak pilih misalkan presiden dan DPD. Tapi kalau pindah milihnya lintas provinsi, itu dapat kesempatan untuk memilih presiden saja. Dari situasi itu KPU memetakan itu di tingkat kabupaten kota di masing-masing TPS lokasi khusus. Penyediaan surat suaranya juga beda-beda tergantung pemilih yang ada di tempat-tempat TPS lokasi khusus tadi. Mengapa ide ini digunakan? Kalau pakai pindah milih reguler, pondok pesantren misalkan, kita titipkan milihnya di TPS reguler, hampir bisa dipastikan ketersediaan surat suara tidak mencukupi. Contoh ya, Cipinang itu satu bangunan tapi ada tiga lembaga. Ada lapasnya, ada rutannya. Dinamika pemilihnya itu antara 8.000 sampai 10.000. Kalau kita titipkan di TPS reguler di sekitar situ enggak cukup. Makanya kita punya ide disiapkan sendiri di situ. Dan itu tentu sifatnya partisipatif untuk pondok pesantren, untuk lembaga pendidikan termasuk universitas, itu sifatnya partisipatif. Artinya apa? KPU kabupaten kota kita minta, KPU provinsi kabupaten kota kita minta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan itu, baik itu
perguruan tinggi maupun pondok pesantren, dan masing-masing perguruan tinggi dan pondok pesantren yang berinisiatif bersedia atau tidak mendaftarkan dirinya sebagai lokasi TPS khusus. Jadi kami berinisiatif itu. Nah, soal dinamika misalkan yang kita tetapkan kan 20 sampai 21 Juni yang lalu ya, bahwa kemudian ada penghuni baru untuk lapas dan rutan, ya tentu nggak bisa kita proses untuk TPS lokasi khusus. Nanti kita masukkan kategori pindah milih yang reguler. Jadi inisiatif KPU ini bentuknya macam-macam dalam rangka apa? Untuk cakupan layanan kepada pemilih itu makin besar cakupannya untuk dapat menggunakan hak pilih dengan segala macam ikhtiar yang kita lakukan dan tentu saja dengan kerumitan dalam pengurusannya. Terima kasih.